Suatu malam, di rumah Mbah, aku melihat sesuatu yang tak akan pernah bisa kulupakan. Seorang lelaki tua, asing, berkain batik dan berkaki telanjang, sedang meludahi mentimun di dalam lemari tua. Begitu aku mendekat, tubuh itu perlahan berubah, menjadi mbahku sendiri. Tubuhku membeku. Aku tahu, aku baru saja melihat sesuatu yang tak seharusnya kulihat. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian itu kepada paman. Bukannya menenangkan, ia justru menjadi marah. Lalu terjadi pertengkaran hebat dengan bapak. Suasana berubah panas, hingga bapak membacok paman dengan parang. Tapi, anehnya, paman tak mengalami luka sedikit pun. Justru bapaklah yang jatuh tersungkur, memuntahkan darah dari mulutnya setelah didorong oleh paman. Beberapa hari kemudian, paman membawaku ke rumahnya di Palur, Solo. Awalnya hanya untuk menenangkan diri, katanya. Tapi malam itu, hidupku berubah. Di tempat itu, aku seperti diseret masuk ke dunia yang tak kasat mata. Makhluk-makhluk aneh berkeliaran. Aku melihat anak kecil tanpa kepala tertawa sambil bermain-main dengan potongan kepala manusia. Aku menjerit, lalu pingsan. Sejak saat itulah, aku mulai belajar dari paman. Ilmu-ilmu yang katanya bisa membuatku kebal, bisa membuka mata batin, bisa mengendalikan rasa takut, dan aku mulai percaya karena semakin dalam aku belajar, semakin aku merasa kuat, tak tersentuh, seolah dunia tak mampu menyakitiku. Ketika kami berziarah ke makam Mbah Buyut di Majasto, paman memberikanku sebuah batu putih kecil. Katanya, itu adalah warisan leluhur yang akan mengisi tubuhku dengan daya. Sejak saat itu, aku melihat lebih banyak hal dari dunia lain. Tempat-tempat angker menjadi seperti rumah keduaku. Aku merasa hebat, tapi hampa. Hingga aku bertemu kembali dengan bapak, dalam pertemuan penuh air mata dan amarah. Aku menuntut penjelasan, kenapa beliau meninggalkan keluarga, kenapa tak pernah sekalipun menjelaskan. Bapak lalu berkata, "Kamu dulu lahir sungsang, hampir mati. Tapi Allah kasih hidupmu kembali, supaya kamu jadi anak yang lurus. Tapi sekarang, kamu malah ikut mereka." Dengan mata yang basah, Bapak menjelaskan bahwa dia sering menjadi korban dari perbuatan keluarga ibuku. Muntah darah tanpa sebab, perut dipenuhi cacing, tubuh penuh lebam saat bangun tidur. Namun, beliau tetap bertahan demi aku, dan di sanalah titik balikku dimulai. Aku merasa sangat kotor, sangat hina. Semua kekuatan yang kupunya terasa palsu. Aku ingin kembali ke jalan yang benar. Malam itu juga, aku lemparkan batu putih pemberian paman ke Sungai Bengawan Solo. Tapi aku lupa, dunia lama tak akan melepaskan cengkeramannya semudah itu. Malamnya, sosok perempuan dengan rambut panjang dan gigi taring muncul di kamarku. Ia melolong marah, lalu menerkam. Aku kesurupan. Setelah sadar, aku mendapati diriku disudutkan oleh keluargaku sendiri. Paman memalingkan wajah. Kakakku menatapku seolah aku telah mengkhianati darah sendiri. Tak ada yang mau membantuku lagi. Akhirnya, aku putuskan pergi dari rumah. Ibu hanya bisa mengantarku sampai depan pintu. Wajahnya kosong tapi matanya merah. Saat aku menoleh untuk terakhir kalinya, sosok kakek yang dulu kulihat meludahi mentimun kembali muncul. Ia berdiri di samping pohon mangga depan rumah, memandangku tajam, seolah berkata, "Ini belum selesai." Tapi aku tak peduli. Aku mantap melangkah. Aku ingin hijrah. Aku ingin mencari bapak di Surabaya dan memulai hidup yang baru. Tanpa pusaka, tanpa ritual, tanpa musyrik. Ini bukan cerita dongeng, bukan pula kisah horor karangan fiksi. Ini kisah nyata, potongan hidup yang mengajarkan satu hal padaku, bahwa sekali kita salah langkah, jalan untuk kembali memang penuh duri. Tapi bukan berarti tak ada. Selama kita mau kembali,
Allah tak pernah menutup pintunya, dan hanya dengan iman, kita bisa selamat dari kesalahan yang mungkin bisa jadi fatal. Kalau kamu ingin versi cerita ini dijadikan narasi video, diubah jadi skrip dialogis, atau dibuatkan prompt gambar juga, tinggal bilang saja, siap bantu.